Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut pengantin wanita kita, Shen Qinglan. Wah, gila. Iya, cantik banget ya. Namaku Li Chen, dan pengantinnya Shen Qinglan. Dia adalah cinta pertamaku, Shen Qinglan, yang sudah kukejar selama 10 tahun. Jadilah pacarku, ya. Nanti kalau kita sudah kuliah, baru aku pikirkan lagi ya. Begitulah akhirnya, aku terus melihatnya berganti-ganti pacar, sambil terus berharap selama dia belum menikah. Aku, Li Chen. Maukah kau berjalan bersamaku menuju pelaminan? Aku bersedia. Adik kecil Li Chen, strategimu sudah ganti ya, dan yang tadinya jadi anjing pelur yang melas, sekarang malah jadi pelayan pengiring pengantin. Anjing saja masih tahu malu, tapi sepertinya adik kecil Li Chen ini tidak tahu malu. Hahaha, memang benar, maksud dari berjalan bersamanya menuju pelaminan itu adalah menjadi pengiring pengantin wanitanya. Sialan, cepat buang orang ini keluar. Bukannya aku sudah mati di pesta pernikahan pasien. Kenapa aku terlahir kembali ke usia 18 tahun yang penuh penyesalan itu? Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, semalam. Beruntung sekali kau. Ternyata aku dijebak orang. Maaf ya. Namaku Li Chen. Semalam aku dipukul sampai pingsan. Tapi tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu sudah cukup umur, kan? Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, biar kuantar kamu pulang ya, Hom. Kami menerima laporan dari masyarakat. Sekarang kalian harus kooperatif untuk proses penyelidikan. Siapa nama kalian? Li Chen, berapa usiamu? 18. Coba jujur, sebenarnya kamu ada hubungan apa sama cewek itu? Kami pacaran. Lagi pula kami kan sudah sama-sama dewasa. Beneran kok? Kami itu sepasang kekasih. Terus, kenapa ada yang laporin kamu? Gawat, habis sudah. Baru saja terlahir kembali. Masa harus langsung pakai gelang besi? Tidak perlu diinterogasi lagi. Pihak perempuan sudah mengonfirmasi hubungan mereka. Semua informasi soal dia. Semuanya benar. Selesaikan urusan administrasinya. Suruh dia pergi saja. Untung saja ada gadis itu. Tapi tunggu, gadis itu kok bisa tahu nama lengkap dan alamat rumahku? Apa mungkin dia kenal aku? Hampir saja lupa, sekarang kan masih tahun 2012. Kalau diingat dari memori kehidupan sebelumnya, sekarang ini masa di mana industri elektronik lagi perang sengit. Persaingan antara brand lama dan baru lagi panas-panasnya. Kalau tidak salah ingat, saham peralatan rumah tangga bakal naik terus tanpa henti. Sektor internet juga sedang bersiap untuk meledak. Tidak lama lagi, semua orang bakal punya ponsel pintar masing-masing. Ini kesempatan emas buat cari uang. Aduh, nyesel banget dulu cuma sibuk pacaran. Sampai-sampai pas butuh uang buat berobat saja, aku tidak punya apa-apa. Ingat kata pengusaha yang namanya Lau Lei dulu. Kalau kita berdiri di puncak tren zaman yang sedang berkembang, bahkan seekor babi pun bisa terbang tinggi. Dan sekarang, akulah babi yang siap untuk terbang itu. Hah? Siapa lagi yang bakal peduli sama Shen Qinglan? Yang terpenting sekarang adalah cari uang buat biaya pengobatan ibu, terus masuk ke universitas yang bagus, supaya orang tua bisa hidup nyaman dan tidak kekurangan apapun di masa depan. Shen Qinglan, selamat tinggal. Bintang di langit. Li Chen, tadi pagi kamu kemana saja? Aku. Kok Li Chen jadi sedingin ini ya? Padahal jelas-jelas dia sendiri yang bilang suka sama aku. Sekarang malah pura-pura tidak peduli sama aku. Kan sudah aku bilang tadi malam. Tunggu sudah kuliah baru aku pikirkan soal jadi pacarnya. Aduh. Bisa jadi tadi Li Chen sengaja bersikap begitu.
Mungkin dia belum bisa terima kenyataannya. Siapa tahu beberapa hari lagi sudah bisa balik seperti biasa. Kamu benar juga. Hei, Chen, apa kamu masih marah gara-gara kejadian semalam? Soal Shen Qinglan yang nolak kamu. Ah, kamu terlalu banyak mikir. Bro, apa menurutmu aku tipe orang yang demi cinta-cintaan sampai rela jadi orang bodoh yang buta karena cinta? HMPH. Tahu rasa kau. Qiangzi, di kehidupan sebelumnya, aku cuma tahu caranya bolos, tawuran, sama main game bareng kamu. Akhirnya, kita berdua cuma dapat nilai 16 pas ujian masuk universitas. Makanya, kali ini aku mau ajak kamu buat hidup dengan cara yang beda. Nih, buat kamu. Aku tahu tadi pagi kamu nggak datang. Pasti belum sarapan, kan? Makasih ya. Nggak usah repot-repot. Kamu. Shen Qinglan, mulai sekarang nggak usah repot-repot bawain aku ginian lagi. Urusan cinta-cintaan cuma bikin aku lambat cari uang. Heh. Baru saja ditolak Qinglan, sekarang sudah berani pasang muka jutek ke dia. Hubunganku sama dia, apa urusannya sama kamu? Aku peringatkan ya, jauhi Shen Qinglan. Kalau tidak, lain kali nasibmu tidak akan seberuntung ini. Jadi, kejadian di hotel malam itu, ternyata ulahmu, ya? Tunggu, jangan asal bicara kamu. Aku ingatkan sekali lagi buat kamu. Mulai sekarang. HMPH. Chen Xigang, di kehidupan sebelumnya dia cuma modal sok kaya dari harta orang tuanya, dan sering banget main kotor. Nggak nyangka, di kehidupan kali ini caranya makin licik. Kalau malam itu gadis itu nggak bantu aku, bisa-bisa aku baru saja terlahir kembali, sudah kena jebakanmu. Oh, jadi kamu mau main-main begini? Ya, nggak usah buru-buru, waktu kita masih panjang. Aku akan temani kamu main sampai puas. Ya ampun, kenapa harus pelajaran wali kelas lagi sih? Astaga, angkatan kalian ini adalah murid yang paling susah diatur yang pernah saya pegang. 3 tahun SMA nggak ada tenang-tenangnya. Hari ini kelas 28 kedatangan murid pindahan. Oke, silakan masuk. Wah, cowok apa cewek tuh? Gila, cantik banget. Halo, nama saya Gusiro. Itu dia. Halo teman-teman semua, nama saya Gusiro. Beneran dia. Nggak nyangka banget. Gusiro, cari tempat duduk ya. Oh, oke. Halo, Li Chen. Nama saya Gusiro. Menurut lo anak baru ini, mukanya cakep juga ya? Cih, apanya yang cakep? Cuma modal kulit putih doang kan? Badannya juga kurus kering kayak lidi gitu. Nggak ada mirip-miripnya sama cewek. Kalau dibandingin sama lo, dia MAH jelas kalah jauh lah. Soal bodinya, gue yang paling tahu. Sempurna banget. Gila sih. Cewek. Omongan mereka jangan dimasukin ke hati ya. Jangan marah. Dulu gue pernah naksir cowok aneh itu. Tapi pas gue tembak, gue ditolak mentah-mentah. Terus malamnya gue malah dipukulin sampai pingsan. Setelah itu, terjadilah kejadian sama lo kemarin. Jadi mereka ngomong gitu bukan karena benci sama lo, tapi emang gak suka sama gue. Aku ngerti kok. Li Chen, rumah kita searah, kan?
Ayo, gue bonceng pulang. Hah? Kembang sekolah secantik itu malah nawarin diri mau nganterin Li Chen. Makasih tawarannya, tapi lo pulang sendiri aja. Gila, Li Chen nolak dia. Baru kali ini ada kejadian ajaib kayak gini. Gila, sombong banget ya. Gue udah kasih lo kesempatan. Ya, lagian siapa lagi yang mau nganterin lo pulang kalau bukan gue? Li Chen, biar gue aja yang anter lo pulang. Li Chen, rumah gue searah kok sama lo. Biar gue anterin balik ya. Gue anter balik ya, boleh deh. Pergi pulang sekolah naik motor listrik. Hubungan mesra emang beda ya. Kok rasanya jadi agak baper ya? Asalkan gonta-ganti pacar mulu. Nggak ada sedihnya, cuma ada cinta. Mantap juga. Gue udah nyampe nih, Gu Jinrong. Makasih ya. Li Chen, soal urusan sama polisi besok. Makasih banyak ya. Kok gue ngerasa dia kayak udah kenal gue dari dulu banget ya. Rumah lama nggak ada liftnya. Lagian kita malah tinggal di lantai 9, lantai paling atas lagi. Harga properti di kota ini bakal naik drastis beberapa tahun lagi. Masalahnya, dulu kita nggak punya duit buat beli. Jadinya kelewatan kesempatan emas buat investasi aset. Sekaligus kelewatan waktu terbaik buat berobat ibu. Ini. Pak, Bu. Aku pulang. Udah pulang? Sana bantu ibu keluar buat makan. Anak kesayangan ibu udah pulang. Ayo Bu, jalan. Yuk. Ya, hari ini dapat ikan gede nih. Biar kalian berdua bisa ngerasain ikan segar. Nih, belajar buat ujian masuk universitas itu nguras otak. Harus makan yang bergizi. Aku nggak terlalu nafsu makan. Yah. Ayah, Ibu, tenang aja. Aku pasti bakal bikin kalian hidup enak nantinya. Pak Li, anak kita makin dewasa ya sekarang. Udah mulai perhatian sama kita. Tumben banget si bocah ini ngomongnya serius begini. Gayanya udah kayak orang dewasa aja. Haha, yah. Aku udah mutusin. Aku mau masuk jurusan keuangan di Universitas Modu. Pakai pinjaman pendidikan. Terus, habis ujian nanti aku mau kerja sambilan. Buat biaya pengobatan ibu. Bagus, ibu percaya sama kamu. Nak. Ayah sama ibu nggak berharap kamu jadi orang kaya raya. Kami cuma ingin kamu belajar dengan benar. Nanti kalau sudah lulus, cari kerja kantoran saja. Jangan kayak kami yang nggak punya pendidikan tinggi. Seumur hidup cuma bisa kerja kasar. Yah, Bu. Aku tahu kok. Penyakit ibu sudah nggak bisa ditunda lagi. Gimana ya caranya aku bisa dapat uang banyak? Tunggu dulu. Aku ingat pernah baca berita. Sebelum ujian masuk universitas, ada orang yang nemu barang berharga di toko barang antik dekat sini. Dia nemu patung kerbau emas seukuran telapak tangan. Katanya sih, itu dari kuil dewa kekayaan yang paling ternama. Langsung dijual dan untung 1 juta. Ini dia. Semuanya, tenang dulu ya. Hari ini kita bahas hukum Hooke. Tapi gimana caranya bisamu? Uang tabunganku yang cuma 300.000 lebih ini sudah pasti nggak cukup. Kurang dari sebulan lagi ujian. Mau kerja paruh waktu juga nggak mungkin. Satu-satunya cara yang masuk akal adalah sebelum hari H. Cari pinjaman dulu buat menutupi kebutuhan. Pegas ini kalau ditarik atau ditekan, dia bakal berusaha balik ke bentuk aslinya. Benda yang menekannya bakal kena gaya pantul. Lagi mikirin apa sih? Gaya ini. Itulah yang disebut gaya pegas. Ya kan? Nah, untuk menghitung besarnya gaya pegas, disinilah gunanya hukum Hooke. Hukum ini ditemukan oleh fisikawan asal Inggris. Boleh aku pinjam uang sama kamu nggak? Makanya disebut hukum Hooke. Gitu, hafalin saja namanya. Bodohnya aku, baru juga kenal berapa lama. Mana mungkin dia mau pinjamin aku uang? Yah. Gaya pegas F. Itu sebanding dengan panjang atau pendeknya tarikan pegas itu, yang dilambangkan dengan X. Nggak usah banyak-banyak, buat laki-laki, 1 atau 2 juta rupiah saja cukup. Semakin ditarik panjang, daya pegasnya semakin kuat. Semakin ditekan pendek, daya pegasnya juga semakin besar. Didengarkan baik-baik ya, dengarkan. Oke, kasih aku nomor rekeningnya, tapi ada syaratnya. Kalau sampai rusak atau melebihi batas elastisitasnya, pegas ini bakal rusak total. Kalau sudah begitu, hukumnya tidak berlaku lagi. Ya ampun.
Gus Blaster baik banget sama aku. Uang sebanyak ini setara gaji sebulan orang biasa, loh. Tapi dia sama sekali nggak ragu buat setuju. Bahkan dia nggak tanya uangnya buat apa. Ayo, kita terjemahin buku pelajaran ini. Periode pertukaran pelajar ya. Coba lihat ini. Di bawah ini tentang 10 juta rupiah. Sudahlah. Ini terlalu banyak. 2 juta saja cukup kok. Nggak apa-apa. Ini semua uang jajan aku. Aku memang selalu menabung. Bahkan nggak perlu aku minta 2 kali. Aku sekarang malah pakai semua uang jajannya untuk dipinjamkan ke aku. Sebanyak ini. Mungkin di seluruh dunia pun susah cari orang seperti dia. Apa aku baru saja bertemu bidadari? Diri aku yang dulu, sekarang sudah punya kemampuan buat mengubah nasib. Aku harus menjaga baik-baik setiap orang yang benar-benar peduli padaku. Ingat, syarat dasar kerjanya, dasarnya sudah bisa diambil. Siang nanti pulang sekolah. Kita pergi ke perusahaan sekuritas yuk. Kita ke sana buat apa? Buka rekening, kamu mau main saham. Aku mau kamu jadi saksi gimana uang ini digunakan. Di soal latihan ini, ya? Oke, kalau bisa dapat 20 atau 30 juta, asal jangan sampai ketahuan ayah yang di bawah ini. Selamat siang, Pak. Rekening sekuritas Anda sudah selesai dibuat. Makasih ya. Li Chen, kata ayahku. Investasi saham itu berisiko. Percaya deh, aku kuliah jurusan keuangan. Ini cuma jaga-jaga kalau butuh. Oke, aku percaya sama kamu. Sin, kamu kok ada di sini? Yah, kok siang-siang begini nggak istirahat? Haha, ini teman sekelasmu ya? Oh iya, Om. Wah, latar belakang keluarga gadis ini hebat juga ya. Yah, aku sama Li Chen itu sebangku. Dia kesini mau buka akun sekuritas. Buka akun. Kamu kan masih kelas 3 SMA. Kok sudah berani main saham sedini ini? Main saham itu berisiko. Harus hati-hati kalau mau masuk pasar modal. Lagi pula, ya, aku sudah bilang ke Li Chen, dia mau masuk jurusan keuangan di Universitas Modu. Ini hitung-hitung belajar duluan. Iya, itu bagus kok. Sin, kalian mau pacaran pun ayah nggak akan melarang. Tapi ingat, jangan sampai ganggu persiapan ujian masuk universitas. Yah, aku sama Li Chen nggak pacaran kok. Kami cuma teman sekelas. Iya, benar Om. Hubungan kami cuma teman sebangku. Ya sudah, kalian balik ke sekolah sana. Ayah masih ada rapat. Iya, siap. Hampir saja kena jantungku. Wah, wangi banget, Li Chen. Maaf ya, teman sebangku. Meskipun aku yang traktir, tapi sebenarnya pakai uang kamu. Kedengarannya kayak aku ini cowok yang makan modal cewek ya. Nggak usah merasa nggak enak begitu. Aku yakin kamu pasti bisa cari uang. Kenapa sih kamu bantuin aku sejauh ini? Ya karena kamu teman sebangkuku, Gusiro. Apa kamu sebenarnya sudah kenal aku dari dulu tapi aku yang lupa? Ternyata benar kita saling kenal ya. Aduh, ingatanku payah nih. Coba deh, sekarang kasih aku pengingat. Aku ogah kasih tahu kamu. Pikir saja sendiri, dasar bodoh. Kamu yang namanya Li Chen, kan? Ada urusan apa? Kamu sudah cari masalah sama orang yang salah. Kami datang sini buat kasih pelajaran. Biar kamu kapok. Jangan-jangan ini suruhan Chenzi. Aku tahan mereka. Kamu cepat lari. Kakak ipar. Aduh, sakit sekali. Kepala. Berani-beraninya dia melawan Kak Gao. Habis kau sekarang, bocah. Hahaha. Li Chen, sialan. Berani mukul Kak Gao, hajar dia, masih berani melawan. Habis kau sekarang, bocah. Arg. Chenzi yang suruh kalian kesini. Ya, kenapa? Mau main-main lagi sampai puas. Wah, ternyata cewek yang satu ini, lumayan juga cantiknya. Jadi, kejadian malam itu juga ulah kalian. Aduh, brengsek. Hajar dia, patahkan tangan bocah tengik ini. Masih berani melawan. Minggir. Kamu nggak apa-apa, kan? Ada yang luka. Syukurlah kalau nggak ada apa-apa. Awas.
Ah, kakak, ada orang jahat mengejarku. Bisa tolong aku? Jangan takut, ada aku di sini. Cepat, tutup pintunya. Berlutut. Jangan takut, ya, adik kecil. Ada kakak di sini. Sayang, cepat sini ke pelukan ayah. Ayo, kita pergi. Kakak, nanti kalau aku sudah besar, aku mau menikah sama kakak. Li Chen, Li Chen. Li Chen, kamu kenapa? Jangan lari, aku nggak apa-apa. Ada kamu di sini, aku jadi nggak takut. Kalian lagi apa? Berhenti, Pak Wang. Mereka membuli kami. Kembalikan barang kami. Hampir lupa, Pak Wang kan jago kungfu ya. Berani-beraninya kalian. Hah, berani-beraninya bikin keributan di jalanan. Masih berani memukuli muridku dari Kizhou. Bilang, siapa yang suruh kalian? Pak Wang. Aduh. Lagi pada apa kalian? Berkelompok mau tawuran? Ya, bawa aku balik ke sana. Li Chen, soal ini aku akan minta pihak sekolah buat menyelidikinya. Aku bakal kasih kamu jawaban yang memuaskan. Pak Wang, lupakan saja masalah ini. Masalah dengan Gao ini, biar aku sendiri yang selesaikan. Aku nggak akan biarkan Chen Xigang lolos begitu saja. Sialan itu. Li Chen. Bu Feng, Chen Xigang sudah keterlaluan membuli teman sekelas sendiri. Dia memukuli Li Chen sampai separah ini. Kita nggak bisa diam saja. Nggak apa-apa. Nggak usah. Biar aku saja yang urus masalah ini. Baiklah, Gu Xirao. Kamu temani Li Chen ke rumah sakit. Periksa semuanya baik-baik. Besok baru masuk sekolah lagi. Ini uangnya, ambil saja. Kalau kurang, telepon aku lagi ya. Pak Wang, aku nggak bisa terima uang ini. Bapak simpan saja. Li Chen, Pak Wang menyuruhmu ambil ya, ambil saja. Lagi pula kalau kurang, aku masih punya uang jajan kok. Li Chen, tunggu beberapa hari sampai kondisi fisikmu pulih dulu. Setelah itu baru masuk sekolah lagi. Nanti aku akan bicara dengan orang tuamu. Dan untuk pelajaran yang ketinggalan, Gu Xirao, kamu bantu dia belajar ya. Oke. Pak Wang, Bapak terlalu mendramatisir deh. Air mataku sampai mau jatuh rasanya. Kamu, bocah nakal, jangan banyak alasan. Cepat pergi ke rumah sakit. Cepat. Pak Wang. Berhenti merokok ya, itu nggak baik buat paru-paru. Istri Bapak pasti. Iya, dasar bocah nakal. Kamu juga ingat baik-baik ya, jangan cuma bisa santai-santai saja kerjaannya. Belajar yang benar, biar bisa masuk universitas bagus. Iya, siap. Di kehidupan sebelumnya, Pak Wang kena kanker paru-paru karena terlalu banyak merokok. Beberapa tahun terakhir hidupnya dia menderita sekali. Bibi Zheng Shimo dan kakaknya sampai kehilangan tulang punggung keluarga. Sekarang kalau dia berhenti merokok, harusnya masih sempat tertolong. Memikirkan ada begitu banyak orang yang peduli padaku. Selanjutnya, aku harus melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bakal menentukan nasibku setelah terlahir kembali. Coba lihat kualitas barang ini. Main catur, benda ini. Semuanya barang bagus. Selama sejarahnya tidak berubah. Dan aku bisa menemukan naga itu. Aku bakal dapat modal pertama buat usaha. Dengan begitu, rencana hidup baruku akhirnya bisa mulai kulakukan selangkah demi selangkah. Kuo Shinrong, ini. Kamu tidak serius mau cari harta karun di lapak barang bekas seperti ini, kan? Anjing buduk, jawabanmu tepat sekali. Mari bertaruh. Mau jadi miskin atau kaya, semuanya tergantung kali ini. Tapi bukannya ini semua barang palsu. Mana mungkin ada barang bagus di sini. Di kehidupan sebelumnya, bagian luar banteng emas itu dilapisi oleh lapisan besi tua yang tebal. Kalau pakai cara biasa, memang sangat sulit buat menyadari keajaiban di dalamnya. Aku lagi cari patung banteng besi seukuran kepalan tangan. Tapi aku juga tidak tahu persisnya di mana. Banteng besi ya? Oke. Ku bantu cari bareng, ya. Sini, lihat ada barang bagus apa. Coba lihat ini. Sebentar, kok sekarang?
Kenapa tidak ada? Apa karena aku terlahir kembali? Jadi alur sejarahnya mulai melenceng. Aku mau lihat sebentar. Li Chen. Coba lihat itu apa? Ketemu. Ketemu. Pantas saja dicari lama sekali tidak ketemu. Wah, berat sekali di tangan. Apa mungkin itu dia? Dik, kamu tertarik sama patung banteng kecil ini? Kalau kamu memang niat beli, harga pasnya 5.000 yuan. 5.000 yuan, mahal banget. Anggap saja kita berjodoh bisa ketemu di sini. Kulihat kalian berdua masih mahasiswa. Ya sudah, ku kasih diskon deh. 4.000 yuan saja. Enggak lah. Ini kan cuma bongkahan besi. Wah, iya juga ya. Ternyata besi murni. 3.000 yuan, enggak bisa kurang lagi. 100 yuan saja aku sayang banget mau ngeluarinnya. Di rumahku ada patung banteng dari batu giok merah. Bagus banget. Ukurannya sih lebih kecil dari ini. Nanti aku kasih buat kamu ya. Jangan sampai ayahmu tahu. Bisa-bisa aku dihajar habis-habisan sama dia. Ih, tenang aja. Ayah sayang banget kok sama aku. Ayo cepat, jalan. Susah payah nunggu pembeli besar. Jangan sampai lepas. Tunggu. Dik, 2.000 yuan deh. Bawa pulang sana. Enggak seberapa kok itu. Gini aja. Kalau 1.500, aku beli sekarang. Kalau enggak boleh, ya sudah, aku pergi. Ya ampun. Oke deh. Sepakat. Barang seberat 80 jin laku 1.500. Malam ini bisa beli sebotol arak ergoto buat merayakannya. Hahaha. Pak, tolong dibungkusinya. Nih, bawa pergi sana. Sapu. Sudah lewat ya? Oke deh. Ayo kita pergi. Kamu lagi ngapain sih? Aku mau memecahkannya. Harus aku bongkar. Kamu mau ngetes kepandaian bicara si pedagang tadi. Meskipun aku bodoh, aku juga enggak sebodoh itu. Mana mungkin aku beli bongkahan besi ini seharga 1.500 cuma buat pajangan. Sebenarnya, beberapa waktu lalu aku sempat bermimpi. Aku mimpi di dalam banteng besi ini ada harta karun. Mimpi, memangnya bisa dipercaya? Bisa dipercaya atau enggak? Sebentar lagi juga tahu hasilnya. Kira-kira bisa dapat sesuatu yang berharga enggak ya? Gimana? Beneran ada isinya? Ini warnanya perak, bukan emas. Kok bisa warna perak? Apa ini salah satu kesalahan sejarah yang lucu? Gue nggak percaya ini bakal kejadian. Orang ini beneran deh. Ini apaan sih? Emas? Emas murni. Oh, beneran emas ternyata. Entahlah. Dia emang gak ngerti emas. Atau emang gak punya konsep soal uangnya. Kok dia bisa biasa aja. Gak kaget sama sekali. Ternyata, si sapi emas pembawa rezeki dari kuil dewa kekayaan yang legendaris itu. Bentuknya kayak gini ya. Li Chen. Jadi, anak sapi emas inilah harta karun yang ada di mimpi kamu. Terus kamu mau diapain? Dijual atau disimpan? Ya jelas dijual lah. Jangan salah, ini harta karun yang umurnya sudah 300 tahun lebih tahu. Iya, harga emas sekarang berapa ya? $358 per gram, aman nih. Akhirnya, modal buat mulai bisnis sudah ada di depan mata. Li Chen, emas segede ini kayaknya susah dijual. Deh, lagi pula, kalau lewat jalur resmi, pasti mereka tanya asal-usulnya. Toko emas di jalanan juga. Ini kan barang antik. Coba lihat deh, di bawahnya ada ukiran tulisan kuil dewa kekayaan nomor 1. Kalau barang antik, malah harus lebih hati-hati.
Gimana kalau aku tanyain ke papaku? Kayaknya papa kenal beberapa pedagang barang antik. Pak Kuo, kamu beneran penyelamat hidupku. Sorry. Tadi aku terlalu semangat sampai nggak bisa nahan diri. Papa bilang pemilik toko ini namanya Qin Sengtian. Dia pemain besar di bursa. Orangnya sangat bisa dipercaya. Nggak bakal curang sama kita. Oke. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Mau cari apa? Kami ingin bertemu dengan Bapak Qin Sengtian. Sudah ada janji sebelumnya. Mohon tunggu sebentar. Beliau sedang ada di lantai atas. Li Chen, lihat itu apa? Katak emas pembawa rezeki, ternyata ada di sini. Dunia ini benar-benar penuh kebetulan yang tak terduga. Itu katak emas. Hai, itu bukan kodok biasa. Itu anak kodok emas. Tapi, tidak, itu bukan. Hehe, mata kamu tajam juga ya. Nah, ini memang peninggalan dari kuil dewa kekayaan nomor 1 di akhir dinasti Ming. Kodok emas berkaki 3. Jadi, kalian yang mencari saya. Halo, Paman Qin. Ayah saya namanya Gu Renming. Dia yang menyuruh saya datang menemui Paman. Oh, jadi kamu putri Pak Gu ya? Saya sudah dengar dari ayahmu. Jadi, barang apa yang ingin kalian jual? Barang antik, atau lukisan dan kerajinan tangan? Bos Qin. Kodok emas kecil ini ukurannya sedikit lebih besar dari koleksi kodok di tokomu. Kalau melihat harga emas saat ini, harganya paling tidak 500.000 ke atas. Tapi untuk pastinya, coba kita timbang dulu. Tunggu dulu, Bos Qin. Ini bukan sekadar emas biasa. Tidak bisa dijual hanya berdasarkan harga emas per gram. Benar, ini dia. Coba cepat. Bukankah ini sama dengan yang ada di... Aduh. Benar, di mataku. Ternyata benar ini peninggalan dari kuil dewa kekayaan nomor 1 di dunia. Kodok emas. Paman Qin. Sepertinya harta ini memang berjodoh dengan Paman. Kalau begitu, nah, bagaimana kalau saya beli seharga 1 juta? Bagaimana menurutmu? Baik. Wah, lihatlah, banyak sekali uangnya. Iya, semudah itu mendapatkan 1 juta. Ini benar-benar luar biasa. Gu Xirong, aku mau melunasi utangku padamu dulu. Tidak perlu. Nanti kalau aku butuh uang, aku pasti minta padamu. Apa gadis ini tidak punya rasa curiga pada orang lain? Apa dia tidak takut aku membawa kabur uangnya? Gu Xirong, tanpa bantuanmu, aku tidak mungkin bisa mendapatkan 1 juta ini. Hasil ini juga bagian milikmu. Oke, sampai nanti ya. Tunggu kabar baik dari aku ya. Oke. Pasar saham adalah batu loncatan aku buat modal awal. Saham Oteng memang bagus, tapi nunggu naiknya terlalu lama. Aku nggak sabar. Xinghui Shares. Kayaknya di kehidupan sebelumnya, ada yang namanya target kecil si Wan Jingkun. Transaksi lagi ramai nih, lagi konsolidasi di harga bawah. Indeks pasar mulai stabil. Wan Jingkun pasti sudah mulai masuk buat ngumpulin saham. Kalau lihat gaya mainnya dia, dalam 10 hari bursa, pasti bakal ditarik naik. Mobil mewah kayak gini. Semuanya harganya di atas 100.000. Gila, ini sih lebih gampang daripada ngerampok. Haha. Nona. Kamu cari siapa? Gu Xirong itu teman sebangkunya, kan? Pak Guru bilang, aku disuruh kesini buat kasih dia bimbingan belajar. Buat ngejar materi pelajaran yang ketinggalan beberapa hari ini. Yah, teman sekelasnya Li Chen datang. Halo, Tante. Iya, halo, Chen. Temanmu sudah datang tuh. Gu Xirong. Kok kamu bisa kesini? Pak Guru minta aku buat bawain catatannya, biar aku bantu jelasin pelajaran yang ketinggalan. Oh gitu, ya udah, ayo masuk. Pak, kami masuk dulu ya, mau mulai belajarnya. Iya, sana-sana. Ayo kita antrin ke dalam.
Mari, makasih ya Tante. Tante suka banget deh lihat gadis itu. Orangnya baik, lembut lagi, cantik banget pula. Andai dia bisa jadi mantu kita. Ya, kamu ngaco aja. Mereka kan belum lulus SMA. Gara-gara kamu nih. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku kalau orang tuamu ada di rumah? Berduaan di kamar, bukannya ini pertama kalinya ya? Dasar, caper banget sih. Gusiro, kamu beneran kayak bidadari deh. Aku sampai agak mabuk kepayang nih lihat kamu. Jangan, udah deh. Jangan bercanda. Ayo buruan belajar. Belajar yang benar. Jangan sampai aku harus turun tangannya. Pak Wang sampai bela-belain kasih aku les privat. Loh, perhatiannya itu. Loh, bener-bener deh. Coba lihat, apa pilihanku udah benar. Terus kenapa kamu masih duduk di sana? Duduk di barisan paling belakang. Itu MAH hobi aku aja. Waktu tryout kemarin cuma lagi nggak hoki aja. Kalau nggak, jadi juara 1 di kelas MAH gampang banget buat aku. Aku tahu nilai kamu turun. Pasti gara-gara Shen Qinglan, kan? Lumayanlah. Nggak kok, bukan karena dia. Aku tahu, kalau lagi naksir orang emang jadi bego. Habis ini pelajaran apa? Bukan kelas dia, kan? Jangan gambar yang jelek-jelek di bukuku. Nanti bantu bujuk aku ya. Lagian salah kamu sendiri kenapa coret-coret buku orang. Cheng, lu kemana aja beberapa hari ini? Pak Wang bilang lu izin nggak masuk. Dia dipukulin orang. Dipukulin siapa? Siapa yang mukulin lu? Orangnya udah dibawa polisi. Nggak usah dibahas lagi lah. Lu tahu siapa dalangnya? Sialan, brengsek banget tuh orang. Aku udah curiga pasti dia pelakunya. Mau gue cariin orang buat kasih pelajaran nggak? Nggak usah. Urusan ini biar gue yang tangani. Li Chen, gimana? Udah yakin mau masuk universitas itu? Kan udah ku bilang. Aku mau. Apa yang perlu kukatakan? Sudah kubilang jelas sekali sebelumnya, kan? Aku nggak perlu mengulanginya lagi. Kamu jelas-jelas suka sama aku. Kamu sudah suka sama aku begitu lama. Kok bisa? Sekali berbalik, kamu malah suka sama orang lain. Kamu punya hak buat nolak aku. Dan aku juga punya kebebasan untuk memilih orang lain. Lagi pula, kamu kan banyak yang naksir. Kurang satu orang juga nggak bakal ngaruh kok. Murid Shen, silakan maju dan jawab. Wah, bangga banget ya lo. Brengsek, dasar pecundang bau, gaya-gayaan banget lo. Kenapa? Mau jadi pahlawan kesiangan buat dia. Mau jadi pahlawan atau bukan, itu urusan gue. Tapi, soal yang tadi, gue bakal ingat baik-baik. Urusan kita masih panjang, tunggu aja. Mau cari masalah ya? Apa? Masih mau main fisik? Shen Qinglan, bukannya lo penasaran kemana si Li Chen selama 2 hari ini? Emang dia kenapa? Dia dihajar sama preman jalanan. Dan orang yang nyuruh itu dia. Chen Zigang. Dia dipukulin gara-gara belain lo. Lo tahu nggak? Chen Zigang, kok bisa-bisanya kamu kayak gitu sih? Kalau memang harus memilih antara aku sama Li Chen, aku bakal pilih Li Chen. Chen Zigang. Keren banget ya kamu. Hebat. Gaya kamu kayak bos besar aja ya di sekolah ini. Hari ini kamu berani bayar preman buat mukulin teman sendiri. Besok-besok kamu mau nyuruh orang mukulin guru juga. Bukan begitu, Pak Wang. Saya sama Li Chen cuma bercanda kok, Pak. Kalau gitu, siapa di antara kalian yang gak mau duduk? Sana berdiri di luar koridor. Kalau sudah tahu cara duduk yang benar, baru boleh masuk lagi. Oke, silakan mulai.
Loh, kok jawaban Li Chen? Beda ya sama kunci jawaban di soal latihan. Tapi, cara berpikirnya kayaknya bener deh. Malah lebih simpel daripada kunci jawabannya. Kamu bukannya udah ngerjain soal latihannya? Saya lupa jawabannya, Pak. Ya sudah, sana berdiri di luar koridor. Kalau sudah ingat, baru boleh masuk. Sana, coba lihat, jawabannya bener nggak? Oh, bagus. Cara berpikirnya tepat sekali. Lihat kan, inilah hasil dari kerja keras. Teruslah berusaha. Saya yakin kamu pasti bisa masuk ke universitas unggulan. Tenang saja, Pak Wang. Murid didikan Bapak tidak mungkin mengecewakan, kok. Berdiri. Pak Wang, 3 tahun ini Bapak pasti lelah sekali. Ya, Pak Wang yang kami hormati, karena harus mengikuti ujian masuk universitas. Izinkan saya memohon izin kepada Bapak. Waktunya mulai 7 Juni 2012 sampai selamanya. Urusan ini, biarpun. Tolong keluarga. Kelas 3 SMA. Adalah masa dalam hidup kalian, sebagai jalan wajib untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Pak Wang berharap kalian tidak akan pernah melupakan niat awal kalian di masa depan. Dan terbanglah setinggi mungkin. Tidak peduli di masa depan kalian, berada di kota manapun. Pak Wang selalu berharap kalian bisa kembali untuk berkunjung. Pak Wang, kami pasti akan kembali. Kami pasti akan kembali. Kelas selesai. Yu Chen, aku mau masuk universitas yang sama denganmu. Benarkah? Kamu sudah yakin? Sudah yakin. Walaupun orang tuaku ingin aku mengambil jurusan keuangan, lalu kau menjadikannya sampingan. Tapi aku tidak suka keuangan, aku ingin ambil manajemen. Jadi kamu ambil keuangan, aku ambil manajemen. Kamu lihat, bukankah ini ide yang bagus? Rencana kita benar-benar hebat. Nak, cepat duduk dan sarapan. Iya, MA. Telur dan ham harus dimakan. Ini simbol pertanda. Baik. Nak, dengarkan kata ibumu. Cepat makan. Iya. Ya. Beberapa hari lalu pabrik tidak mengizinkan cuti. Jadi ayah tidak bisa mengantarmu ke tempat ujian. Yah, aku tahu. Beberapa hari lalu ayah sudah ambil cuti untuk menemani ibu berobat. Dengan begitu, aku punya waktu untuk menemani ibu berobat. Kemarin sebelum bursa saham tutup, aku sudah jual semua saham Xinhui di harga 7,52, dijual di harga 26, untung 34.600. Sekarang, di rekeningku tergeletak uang dingin 3,5 juta. Dengan uang sebanyak ini, aku akhirnya bisa membiayai pengobatan ibu. Tapi, kalau mau dipakai untuk mulai usaha, ini masih jauh dari cukup. Kalau mau cepat kaya, hanya sektor properti yang paling meledak di kehidupan sebelumnya. Beberapa rumah di kawasan sekolah di kota lama yang tidak mencolok itu, 2 tahun lagi harganya pasti naik 2 kali lipat. Li Chen, aku sudah sampai di lokasi ujian. Semangat ya, aku tunggu kamu di Universitas Modu. Oke, janji ya. Semoga sukses ujiannya, langsung dapat hasil yang bagus. Nah, Pak Guru sudah berhenti merokok, loh. Kamu harus pegang janji, harus dapat nilai yang bagus. Semangat, kawan. Di kehidupan sebelumnya, aku gagal dalam cinta, gagal ujian masuk universitas, hidup miskin dan sengsara. Begitu juga dengan keluargaku. Kali ini, aku benar-benar harus hidup dengan gemilang. Kemunculan kembali waktu ini adalah kejutan terbesar yang Tuhan berikan padaku. Mungkin takdir di antara kita sudah tertulis sejak 10 tahun yang lalu. Akhirnya, selesai juga. Akhirnya ujian selesai. Kok cepat sekali sudah kesini. Soalnya lumayan mudah. Aku sudah selesai mengerjakan semuanya. Begitu kumpul lembar jawaban, aku langsung kesini mencarimu. Kamu nggak takut salah mengerjakan sesuatu? Tidak akan. Aku yakin. Kamu yang percaya diri itu benar-benar yang paling cantik. Ayo kita pergi.
Dah, sampai jumpa. Ya, Bu, kenapa harus nunggu di luar sih? Aduh, kondisi ibumu hari ini sedang bagus. Dia mau turun ke bawah menjemputmu. Ayah sedang menunggu putra ayah kembali dengan kemenangan. Iya, ibumu ingin jadi orang pertama yang tahu bagaimana hasil ujianmu hari ini. Adik cerewet sekali. Lagaknya kamu, seolah-olah kamu nggak mau tahu aja. Ujiannya gampang banget kok. Masuk universitas negeri unggulan mestinya bukan masalah. Haha, Pak Li, anak kita sebentar lagi bakal masuk kuliah. Ayo pulang, kita makan. Ayo, pulang. Cara paling cepat buat kaya itu ya jadi anak yang rumahnya kena gusur. Berdasarkan ingatan dari kehidupan masa laluku, kawasan ini bakal segera dijadikan kawasan baru Lin'an. Awal Juli nanti, pemerintah bakal keluarin pengumuman. Mulai sosialisasi buat penggusuran. Bulan Agustus nanti, uang ganti rugi penggusuran bakal cair. Bang Cheng. Bang Chen. Ngapain manggil aku keluar segala? Emang gak enak. Kakeknya Kang Xiaoqiang kebetulan tinggal di kawasan sini. Dapat uang ganti rugi penggusuran lumayan banyak. Kang Xiaoqiang si bodoh. Anaknya polos banget sih. Kalau aku bilang mau beli rumah di sini, kamu percaya nggak? Bang Chen, jangan bercanda deh. Kondisi keluargamu gimana? Aku kan tahu banget. Bro, aku lihat di internet, ada yang jual rumah di Taman Giok Jalan Bairen. Ada yang jual rumah. Hari ini aku sudah janjian sama pemilik rumahnya buat lihat-lihat. Cok ini beneran mau beli rumah. Orang ini malah mikirin masa depan. Kita lihat saja yuk. Ayo. Hang. Bang Cheng, ngapain beli rumah di sini? Kompleks rumah baru kan lebih bagus. Tinggalnya juga lebih nyaman. Aku sukanya rumah tua, emangnya nggak boleh. Lagian, rumah tua harganya jauh lebih murah. Rumah di Taman Giok itu harganya sekitar 400 sampai 500 ribu. Uang di tabunganku cukup buat beli 6 sampai 7 unit. Ada reuni nanti. Reuni apa? Kamu nggak lihat notifikasi grup di Kikia? Reuni kelas kita. Ketua kelas minta kita semua datang. Reuni kemarin saja hampir merusak momen spesialku. Terserah siapa yang mau datang, datang aja. Aku nggak ikut, kalian aja yang pergi. Li Chen, kamu datang ke acara makan-makan kelas nanti malam. Kamu berangkat jam berapa ke acara nanti malam? Reuni perpisahan SMA di kehidupan sebelumnya. Ada beberapa siswi yang dipaksa minum sampai mabuk berat. Bahkan sebelum masuk semester baru, mereka sudah harus dilarikan ke rumah sakit. Hah? Dia masih saja kambuh. Seharusnya, pelajaran dari kejadian waktu itu sudah cukup membuatnya kapok untuk tidak minum lagi, kan? Chen, cepat kemari. Mereka semua terus-menerus memaksa orang untuk minum. Ayo, lanjut terus. Kemana orang yang harusnya mencuci tanganku? Habis minum beberapa gelas, dia ke toilet. Siapa yang memaksa dia minum? Hah? Chen Sigang, aku kasih sarannya. Jangan anggap semua orang itu bodoh. Ingat, Tuhan selalu mengawasi perbuatan manusia. Hati-hati kalau jalan sendirian di malam hari. Jangan sampai tertimpa sial yang jatuh dari langit. Kok aku mencium bau-bau obat ya? Si Li Chen yang biasanya penakut dan sangat polos itu. Kamu sedang mengancamku. Kamu harusnya bersyukur, preman-preman itu tidak menyeret namamu saat tertangkap. HMPH. Li Chen, bocah, berani sekali kamu bicara begitu. Li Chen, kau benar-benar cari mati ya. Justru kau duluan yang mengganggu Gusirong, bajingan. Kalau malam ini Gusirong sampai kenapa-kenapa, tamatlah kau. Sialan, apa yang mau kau lakukan pada Gusirong? Lepaskan aku, kalian semua berandalan mesum. Gusirong. Gadis kecil ini sudah merusak jam tanganku. Kalau tidak mau bayar ganti rugi, dia badannya saja sebagai gantinya. Hahaha. Chen Sigang, bocah itu tidak kalah. Gadis ini manis juga. Ya, ayo, ikut Bos Long minum 1 gelas. Sial, brengsek mana yang berani ikut campur urusanku? Berani-beraninya kau. Maaf, aku datang terlambat. Li Chen, aku tidak merusak jam tangannya. Itu dia sendiri yang menjatuhkannya sampai rusak. Dia minta ganti rugi uang ke aku. Katanya kalau aku ganti rugi, aku harus nemenin dia minum. Aku nggak percaya sama dia. Lagian, kalau memang kita yang bikin rusak, tinggal ganti rugi aja, kan? Masih bocah. Tapi belagu banget ya kamu. Suka cari masalah ya harus siap tanggung akibatnya. Jam tanganku ini, kamu tahu nggak? Jam rongsokan kayak gitu harganya 190 ribu. Emangnya itu jam terbuat dari emas. Bocah ingusan mana ini? Nggak usah ikut campur urusanku. Pergi sana. Arg. Ini nggak ada urusannya sama aku ya. Kita cuma kebetulan lewat. Kamu bisa masuk. Kamu bisa masuk ke dalam. Kalau nggak mau bonyok, mending pergi dari sini.
Ternyata cuma sekumpulan anak-anak yang belum tahu kerasnya dunia. Baru digertak dikit aja udah pada nyali. Baru digertak dikit udah ketakutan setengah mati. Bocah, kenapa kamu geleng-geleng kepala? Cepat bayar ganti ruginya. Memangnya kalau nggak bayar nggak bisa ya? Biarkan cewek cantik ini nemenin aku minum segelas. Hahaha. Meneer He, gimana ini? Dia terus-terusan menuduh kalau kita yang merusak jam tangannya. Tolong periksa rekaman CCTV hotel kalian. Mohon maaf sekali. Peralatan CCTV kami sedang bermasalah beberapa hari ini. Sedang dalam perbaikan segera. Meneer He, itu lampu merah yang berkedip-kedip itu apa? Bukan. Peralatan CCTV-nya benar-benar lagi rusak. Cih. Sekarang aku punya alasan kuat untuk curiga. Kalau hotel kalian kerjasama dengan preman, bersekongkol buat nipu tamu. Sekarang aku bakal lapor polisi buat buktiin kalau aku nggak salah. Bocah sialan, berani-beraninya mau lapor polisi. Habisin dia. Mundur kamu. Hampir aja kepala kamu aku belah. Hidup 2 kali di dunia ini. Mana mungkin aku gentar hanya karena situasi kecil seperti ini. Kalau begitu, buat apa aku terlahir kembali? Apa aku tetap harus jadi orang yang penakut? Aku ini cuma seorang pelajar. Paling banter, aku pertaruhkan nyawa buat meladeni kalian. Ada begitu banyak mata yang melihat di sini. Coba lihat, kalau aku buat keributan, bagaimana kalian mau berurusan dengan ini? Husirong, cepat panggil polisi. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Beyan adalah pemilik Hotel Junhai. Bukankah dia tokoh utama dalam skandal perselingkuhan yang menggemparkan kota Shucheng di kehidupan masa laluku? Bukankah itu Wang Beyan, bos Hotel Junhai? Bos Wang, kedatanganmu sungguh tepat waktu. Kalau kamu datang lebih lambat lagi, reputasi hotelmu ini pasti sudah hancur gara-gara ulah anak buahmu. Anak muda ini punya kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Bos Lau, apa yang sebenarnya terjadi? Bos, dia Zhanglong. Dia punya niat buruk melihat wanita cantik. Bos, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya salah. Tolong amankan orang-orang yang membuat keributan ini. Nanti serahkan semuanya ke polisi. Juga tolong ambilkan rekaman CCTV-nya untukku. Oh, Bos Wang, ini bukan salah saya. Kalau bukan karena disuruh orang, saya tidak akan sebodoh ini. Aduh, siapa itu? Chen Zigang. Sudah buat masalah, masih mau kabur. Ini tidak ada hubungannya sama saya. Bagus, Li Chen. Kamu benar-benar hebat. Chen Zigang, orang yang tidak setia pasti akan celaka sendiri. Ini benar-benar ulahmu sendiri yang mencari gara-gara. Kenapa Chen Zigang bisa melakukan hal seperti ini? Pasti karena ingin membalaskan dendam Shen Qianlan. Dia, menurutku otaknya sudah geser. Memang dasar orang bodoh. Adik kecil, kalian adalah tamu di hotelku. Hari ini semua biaya konsumsi kalian, saya gratiskan. Kalau Pak Wang sebegitu cerobohnya, saya punya beberapa nasihat untuk Anda. Pak Wang, silakan bicara saja, anak muda. Kalau saya tidak salah tebak, di rumah Pak Wang, pasti ada seorang istri muda, yang jauh lebih muda dari Anda, kan? Dan, Meneer He ini, di usia semuda itu bisa jadi Meneer. Pasti sering membisikkan sesuatu di telinga Anda. Ya, memang ada alasannya. Mereka itu sepupu jauh. Sepupu jauh. Tapi saat Anda tidak di rumah, Meneer He ini sering sekali berkeliaran di rumah Anda. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Istri muda Anda itu, dengan Meneer He ini, sama sekali bukan sepupu jauh. Mereka itu sudah pacaran sejak zaman kuliah. Kamu yakin dengan ucapanmu? 100% benar. Semua ini adalah bocoran panas dari para paparazzi. Kamu memfitnah saya. Memfitnah. Pak Wang, coba cek rekening pribadi Anda sekarang juga. Bukan cuma uang di rekening pribadi yang berkurang banyak, tapi pembukuan hotel pun juga tidak sinkron. Anak muda, dari mana kamu tahu soal ini? Lupakan soal itu, saya akan bisa membaca nasib seseorang. Saya percaya. Pak, dia cuma ngawur. Bapak jangan percaya sama dia. Dia cuma mau menghindari ganti rugi. Pas Anti baru saja dia pecahkan itu. Saya dan Xiaomei, maksud saya dan Nyonya benar-benar cuma sepupu jauh. Hikian, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani mengkhianati saya. Pak, maafkan saya salah. Semua ini ide Xiaomei. Ini tidak ada hubungannya sama saya. Uang Anda, juga Xiaomei yang diam-diam transfer ke rekening luar negeri. Mohon, ampuni saya. Tunggu saya bereskan urusan keluarga dulu. Lain kali, saya pasti datang langsung untuk minta maaf ya. Tidak perlu sungkan, Pak Wang. Kalau bukan karena semua masalah yang terjadi di tempatmu ini, saya juga malas bicara panjang lebar soal ini. Tenang saja,
Anak muda, orang-orang preman yang bikin keributan di tempat umum ini, mengganggu ketertiban umum, terlibat pemerasan dalam jumlah besar. Ditambah lagi dengan tindakan ilegal yang mereka lakukan sebelumnya. Hukuman penjara mereka pasti bakal lama sekali. Soal Chen Xigang, karena dia sudah dewasa, dia itu ibarat bom waktu yang tidak stabil. Akan membawa bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang sudah beres. Bahayanya sudah teratasi untuk sementara. Baiklah. Sepertinya Pak Wang masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Kalau begitu, kami pamit dulu. Sampai jumpa lagi, anak muda. Ayo. Gusiwo, kamu pasti lelah. Ya, aku antar kamu pulang. Ayo. Kalian sadar nggak sih? Li Chen benar-benar beda banget dari yang dulu. Apa dia lagi pacaran sama Gusiro ya? Ini kan area perumahan elit. Orang yang tinggal di sini pasti kalau nggak kaya, ya pejabat. Bukannya ini arahnya benar-benar berlawanan? Ya, kalau aku nggak bilang begitu, kamu pasti nggak bakal mau kuantar. Itu namanya kebohongan manis. Demi nganterin aku pulang, dia sampai nambah waktu perjalanan setengah jam. Untung kamu bukan pindahan dari kelas 10. Kalau kamu kelas 10, aku bakal tetap antar kamu setiap hari. Oh iya, hasil ujian masuk universitas sebentar lagi keluar. Kamu yakin bisa masuk ke universitas negeri favorit? Aku sih nggak masalah. Kalau kamu, aku juga nggak masalah. Masih berani klakson-klakson lagi. Kalau saja ada batu di jalan, percaya nggak? Aku bakal bakar depan mobilmu itu. Udah deh, itu kan papa aku. Siksi, ini kan sudah sampai depan rumah. Kenapa nggak ajak temannya mampir dulu? Om, Pak, kebetulan banget. Tadi aku habis ikut acara perpisahan sekolah. Terus aku diantar pulang sama Li Chen. Nah, makasih ya sudah repot-repot antar Siksi pulang. Mampir dulu yuk ke rumah. Nggak usah, Om. Terima kasih. Ya sudah, lain kali sering-sering main kesini ya. Iya, sudah sana. Nanti kalau sudah sampai rumah, kabari papa ya. Iya, Pak. Sayang, kamu kan sebentar lagi sudah mau masuk kuliah. Papa bukannya melarang kamu pacaran, tapi dia harus benar-benar baik sama kamu. Orangnya harus jujur dan bisa diandalkan. Masalah latar belakang keluarga dia yang kurang mampu, nggak apa-apa. Uang hasil kerja papa sudah lebih dari cukup buat hidup kalian sampai tua nanti. Makasih ya, Pak. Dasar gadis bodoh. Sama papa sendiri kok pakai sungkan segala. Iya. Tadi sempat minum sedikit. Oh ya, Pak, ada sesuatu yang mau aku bilang. Sebenarnya, Li Chen itu adalah orang yang waktu itu, ya. Malam ini ada urusan yang bikin aku telat cari info properti. Relokasi di distrik baru itu memang mendesak. Kalau nggak rajin cari info, jangankan dagingnya, kuahnya saja mungkin nggak kebagian. Sayang, maksud kamu, waktu itu Li Chen yang ada sama kamu di hotel? Iya, orangnya juga dia. Sayang, jadi itu alasan kamu dulu nggak mau lapor polisi? Iya. Terus, kamu pindah jurusan juga gara-gara dia? Iya, Pak. 10 tahun yang lalu aku pernah bilang, kalau sudah besar aku mau menikah sama dia. Kalau nggak ada Li Chen, mungkin aku sudah nggak ada di dunia ini. Papa akhirnya paham, kenapa Siksi setiap hari mengantar Li Chen pulang. Ya sudah, Papa cuma mau kamu bahagia. Iya, Pak, pasti. Li Chen baik banget sama aku. Ayo, jalan. Uang pembelian rumahnya sudah aku transfer ke rekeningmu ya. 390.000 sudah masuk ke kartu bankmu, kan? Bang Cheng, tadi aku nggak lagi mimpi, kan? Abang beneran ngeluarin 390.000. Kirain tadi cuma poin game biasa. Ayo, temani aku lihat beberapa rumah lagi. Beberapa? Haha. Kenapa? Temani abang lihat beberapa rumah lagi. Sebentar lagi kamu masuk kuliah, Syahai. Semua biaya akomodasimu, abang yang tanggung. Siap, nggak masalah. Aku bakal tunjukin apa artinya jadi pemandu jalan yang paling jago. Yuk. Bang, gimana menurut abang rumah yang ini? Lumayan juga. Masih ada lagi di lantai atas. Kalau yang di lantai atas, nggak deh. Keren kan? Bolehlah. Masih ada lagi di lantai atasnya. Masih ada. Pak Chen-nya. Ya, benar sekali. Saya mau tanya nih, bagaimana dengan unit yang 96 meter persegi dengan satu kamar itu? Rumahnya bagus, kan? Oke juga. Ya sudah, beli aja. Bisa lebih murah lagi nggak? Ya. Oke, saya kasih diskon 20.000 lagi. Gimana?
Bang Cheng, aku masih nggak habis pikir deh. Abang dapat uang sebanyak itu dari mana? Lagi pula, kenapa beli banyak rumah tua begini? Kamu tahu apa sih? Sumber uangnya jelas aman. Nggak usah khawatir. Aku kasih tahu ya. Urusan ini cuma Tuhan, kamu, dan aku yang tahu. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Paham? Tenang aja, Bang Cheng. Aku tahu banget kok, mana yang boleh diomongin, mana yang harus ditutupin. Bagus kalau tahu. Sebelum nilai ujian masuk universitas keluar, aku sudah berhasil beli 8 rumah. Kalau dihitung-hitung, tabungan di tangan cuma sisa beberapa ribu aja. Kayaknya harus nunggu uang ganti rugi penggusuran cair. Baru bisa lanjut main saham lagi. Jangan-jangan mereka beneran lagi pacarannya. Kelihatannya sih iya. Coba ingat pas di hotel waktu itu. Si Li Chen kayaknya emang sengaja datang buat belain Gusiro. Emangnya kenapa sih dia nggak suka sama aku? Apa kakiku kurang jenjang, kurang putih, atau dadaku kurang besar? Dia juga udah lama banget nggak ngechat aku. Menurutmu, kalau waktu itu aku beneran nerima pernyataan cinta Li Chen, apa mungkin sekarang Xiro nggak bakal ada hubungannya lagi sama dia? Mungkin juga sih, tapi yang nggak pasti juga, Li Chen itu orangnya makin hari makin susah ditebak. Li Chen, aku nyesal. Sayang, tinggal beberapa menit lagi pengumuman nilainya keluar. Kamu deg-degan nggak? Pak, kok aku ngerasa papa lebih tegang daripada aku ya? Nilainya udah keluar. Nilai aku 699, kurang 1 poin aja tuh sampai 700. Emang beneran anak papa, Gu Renming, nilai segini MAH bisa. Wah, seneng banget papa. Hahaha, baguslah. 679, coba kulihat. Ketua kelas, kamu benar-benar gila ya? Nilai kamu langsung bikin kelas lain minder. Terus yang Tianan gimana? Dapat berapa? Sama Gusiro juga, 699, 657. Wah gila, si Gusiro benar-benar di luar nalar. Wah, 712 poin. Kamu yakin komputernya nggak error? Iya nak. Kamu nggak salah lihat, kan? Jangan-jangan itu punya orang lain lagi. Iya, bisa tembus 700 poin. Itu MAH benar-benar jenius tingkat dewa. Bukannya pas ujian simulasi kemarin kamu masih paling bawah. Papa, Mama, komputernya nggak rusak kok. Aku juga nggak salah lihat. Ini benar-benar hasil ujian anakku. Hahaha, baguslah. Kali ini kamu benar-benar sukses besar, seperti ikan yang melompati gerbang naga. Nah, kamu jauh lebih hebat daripada ayah. Hahaha. Perhatian semuanya, ada pengumuman dari pihak sekolah. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk rekan kita, Li Chen, yang berhasil meraih posisi pertama dengan nilai total 712, menjadi juara provinsi. Wah, kamu keren banget. Li Chen, gila, kamu hebat banget. Keren. Target tahap pertama sudah tercapai. Ya, Bu, nanti akan ada lebih banyak kejutan lagi. Halo, saya Pak Wei dari tim penerimaan mahasiswa baru Universitas Sichuan. Li Chen telah meraih nilai luar biasa sebesar 712, menjadi juara di provinsi kita. Maksud Anda, si Chen kecil, dia dapat peringkat 1 provinsi. Betul sekali, Pak Li. Kami sangat berharap dia mau kuliah di universitas di kampung halamannya sendiri. Semua fasilitas istimewa dan kebijakan beasiswa universitas akan kami berikan sepenuhnya untuk dia. Iya. Halo, saya Pak Tang dari bagian penerimaan mahasiswa baru Universitas Qingbei. Qingbei. Pak Tang. Nanti kalau Li Chen sudah bangun, saya akan sampaikan undangan Anda padanya. Hahaha. Kamu bilang tadi dari Qingbei, Pak tua itu. Apa aku salah dengar? Halo, Pak, saya Darian. Universitas kami ingin mengundang Li Chen untuk kuliah di Universitas Ibu Kota. Yang, Universitas Ibu Kota, Qingbei. Semuanya berebut ingin menarik anakku. Pak Huang, Anda,
Kenapa kalian semua datang ke sini? Pak Li, hari ini kita kedatangan karena telah meraih hasil yang luar biasa dalam ujian masuk universitas tahun ini dan menjadi juara umum tingkat provinsi kita. Haha, ini kepala sekolah Chen dari sekolah kita, Pak Xia. Ayo, silakan duduk. Ayo masuk. Ya, ayo. Siapa itu? Oh, Pak Wang, kepala sekolah Chen, dan Pak Direktur Ding, Pak Xia. Pagi-pagi sekali, ada keperluan apa kalian datang semua? Li Chen, kamu adalah juara umum ujian masuk universitas di provinsi kita. Kepala sekolah Chen datang mewakili sekolah untuk memberikan selamat padamu, sekaligus membawakan penghargaan khusus dari sekolah untukmu. Saya semalam. Apa kamu tidak lihat pesan yang saya kirim di grup? Tadi malam setelah hasil ujian keluar, saya langsung tidur. Ponsel pun tidak saya sentuh. Nak Li Chen, ini ada uang tunai 100.000 yuan. Kehormatan ini adalah milikmu, dan juga milik seluruh sekolah kita. Wah, ternyata benar-benar dikasih uang. Rasanya benar-benar puas sekali. Terima kasih, Kepala Sekolah Chen. Terima kasih juga atas bimbingan Pak Wang dan Pak Ding. Tanpa didikan dari sekolah, saya tidak akan bisa sampai di titik ini. Bagus, Li Chen. Hari ini saya membawakan penghargaan dari sekolah untukmu, serta penghargaan dari pihak provinsi dan kota. Sekolah akan mengadakan acara penganugerahan. Sekalian nanti kamu bisa berbagi pengalaman belajarmu kepada adik-adik kelasmu. Pengalaman. Baik, Pak Kepala Sekolah. Semuanya saya serahkan pada pengaturan sekolah saja. Leluhur kita benar-benar sedang memberkati keluarga ini. Ya, dengan uang ini, saya ingin membiayai pengobatan ibu. Anakku yang baik, ayah bangga padamu. Anak baik, mama nggak sia-sia menyayangimu. Halo semuanya, saya Li Chen, peraih nilai ujian masuk universitas tertinggi di provinsi kita tahun ini. Semoga kalian semua giat belajar ya, dan bisa masuk ke universitas impian kalian. Ini surat perjanjian kompensasi untuk keluarga kalian. Melangkah menuju kesuksesan. Berhasil. Wah, totalnya ada 9.570.000. Ada 3 unit rumah, lingkungan dan lokasinya lumayan bagus. 5 unit sisanya, kondisinya agak kurang dibandingkan yang tadi. Jadi miliarder sudah di depan mata. Tapi sebelum itu, yang paling penting sekarang adalah mengobati mama. Papa tenang saja. Apa dia benar-benar bisa menyembuhkannya? Iya, Paman. Jangan khawatir. Bibi pasti akan baik-baik saja. Terima kasih banyak. Terima kasih karena Papa sudah memperkenalkan dokter yang sehebat ini dan mengatur operasinya secepat ini. Tidak perlu berterima kasih, Paman. Urusan Li Chen. Itu urusanku juga. Dok, bagaimana keadaan ibu saya? Operasinya sangat sukses. Ibu Anda sudah tidak apa-apa. Mama sudah nggak apa-apa. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Untung saja kalian membawanya tepat waktu. Sel kankernya belum menyebar. Anakku. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, Papa kamu mungkin tidak mau menolong. Pak, bisa melihat keluarga kita sehat dan lengkap seperti ini. Itu juga keinginan Papa. Pak, pasti berat sekali harus menjaga Mama sendirian. Aku harus pergi melapor ke kampus dulu. Nah, Papa tidak bisa mengantarmu ke kampus. Hati-hati di jalannya. Nah, kalau sudah sampai di kampus, beli saja apa yang perlu dibeli. Jangan sayang-sayang sama uang. Dan jangan cuma terpikir buat kerja paruh waktu terus. Jaga kesehatan itu jauh lebih penting. Nah, iya, MA, aku tahu kok. Mama tenang saja ya. Aku kan sudah dewasa, bisa jaga diri. Syukurlah, terima kasih buat pihak sekolah. Sebentar lagi aku berangkat ke Shanghai naik kereta bareng Kang Xiaoqiang. Ya sudah. Ayo cepat berangkat. Jangan sampai ketinggalan keretanya. Ya. Kalau begitu, aku pergi dulu ya, MA. Li Chen, kalian sudah berangkat, lagi jalan menuju stasiun nih. Jadi, kita mau ketemu nggak pas hari pendaftaran mahasiswa baru? Oke, aku tunggu kamu di Universitas Shanghai ya. SIT.
Berhasil menyelamatkan Mama dari ambang kematian adalah pencapaian paling membanggakan setelah aku terlahir kembali. Bisa bertemu Gu Sirong adalah keberuntungan terbesarku. Setelah ini, giliran ayah dan Mama. Aku akan membuat kalian bangga padaku. Lihat deh, gadis-gadis itu. Wah, yang itu bagus ya. Bukannya itu. Halo semuanya. Halo. Kamu Li Chen, ya, siswa yang menolak dari Universitas Sichuan dan Peking, dan memilih kampus kita sebagai peraih nilai tertinggi ujian nasional Provinsi Sichuan. Gila. Peraih nilai tertinggi. Wah, kamar asrama kita luas banget. Pak Su, alasan saya menolak tawaran kampus lain, terutama karena saya memang ingin masuk ke kampus kita. Pihak kampus dan para dosen sangat menghargai keputusanmu untuk berkuliah di sini. Kalau nanti kamu ada masalah apapun, jangan sungkan datang ke saya. Baik, Pak. Gila, Li. Maksudnya gimana nih? Ternyata peraih nilai tertinggi tahun ini itu kamu. Ya, kita sekamar sama sang juara. Keren banget. Woi teman-teman. Aduh, kalian ini, aku cuma beruntung saja kok. Mending kita bahas yang lain sajalah. Obrolan khas cowok. Ya, tadi kalian lagi bahas apa? Sih, wah, bos, rapat sekali kamu ya. Bener tuh. Sebentar, aku angkat telepon dulu. Ada apa, bro? Kemarin aku lihat Shen Qinglan. Ngapain dia ke Shanghai? Dia kuliah di Shanghai. Begitu lihat aku, dia langsung berondong pertanyaan soal kamu. Nanya kapan kamu sampai, tinggal di asrama mana. Benar-benar nggak menganggap aku ada. Tuh anak, ada hal lain lagi nggak? Kalau nggak, aku tutup ya. Jangan dulu, Bang Chen. Masih ada kabar penting yang belum aku kasih tahu. Ya, katakan, si Chen Zigang itu, demi Shen Qinglan, dia bakal menetap di sini terus. Benar-benar dunia sempit ya. Iya, Bang Chen, harus ekstra hati-hati. Paham ya? Kayaknya memang sudah saatnya aku nemuin dia. Aku sudah sampai di bawah asrama kalian. Oke, aku segera turun. Tunggu sebentar ya. Jadi, kita bakal ketemu hari ini. Kamu kangen nggak sama aku? Gimana rasanya hari pertama kuliah? Teman-teman sekamar kamu enak diajak berteman nggak? Mereka semua cukup baik. Kok, hubungan sama teman asrama itu penting banget. Kalau akur, bisa jadi sahabat seumur hidup. Tahu? Nanti cari waktu ya. Biar aku ajak mereka makan bareng. Biar kita semua makin akrab. Jadi mereka juga bisa bantu jagain kamu nanti. Aduh, iya aku tahu. Kenapa sih kamu cerewet banget kayak papa aku? Aku kan lebih tua dari kamu. Lagi pula, ini juga karena permintaan pamanku. Oh, jadi karena permintaan papa ya? Ya, bukan gitu juga sih. Sudahlah, kamu kan capek habis seharian ini. Istirahat sana. Ya. Dasar bodoh, malah rusak pula. Kukira tadi kamu mau menyatakan perasaan ke aku. Shen, menurutmu gimana soal kembang kampus angkatan baru kita? Aduh, Long, buru-buru amat sih lu. Katanya foto kembang kampus yang baru udah diunggah tuh. Gue kasih tahu ya, situs kampus ini emang lemot banget. Mungkin nanti malam baru bisa kebuka semua. Bukannya siang ini masih ada kembang kampus kakak tingkat. Coba kalian lihat kolom komentar di bawah foto kakak tingkat itu. Gila, komentarnya sampai ribuan. Emang gak salah ya, pesonanya kembang kampus universitasmu. Ini nih. Wah, ternyata kakak tingkat yang jadi kembang kampus itu. Namanya Emu Ruwei, mahasiswi tahun keempat jurusan optik. Umurnya 22 tahun. Tingginya 170 cm. Wah, mulai lagi nih jiwa keponya. Tunggu dulu. Coba kalian lihat yang ini. Ternyata ada yang bilang kakak itu suka banget sama hal-hal kuno. Maksudnya penelitian di bidang teknik mesin. Dia bahkan pernah mewakili kampus ikut kompetisi model drone. Dan berhasil dapat peringkat yang bagus banget loh. Terus ada juga yang bilang, kakak itu dulu pernah ngajuin dana kewirausahaan mahasiswa. Dia buka studio riset drone sama sistem operasi. Tapi katanya sih gagal. Barusan kalian ngomongin apa? Gue bilang, kakak tingkat Emu Ruwei itu pernah coba berwirausaha. Studio sistem itu, iya kan? Nah, itu dia yang gue maksud. Lo, Li, lu kenapa? Gue nggak apa-apa kok. Lanjutin aja obrolannya. Drone. Gue tahu banget masa depan teknologi ini bakal cerah banget. Baik buat kepentingan sipil maupun militer. Semuanya punya peran strategis yang krusial. Selain saham, gue lagi pusing nyari proyek investasi yang bagus. Ini malah dateng sendiri peluangnya. Di kehidupan gue sebelumnya, DJ juga mulai melesat di tahun-tahun ini. Sekretaris Wang, soal pendaftaran operasional perusahaan, saya serahkan ke kamu ya. Tolong tambahin 1 poin lagi di bidang usahanya, yaitu riset dan pengembangan teknologi sistem drone, serta penjualan dan layanan teknisnya. Data-datanya nanti saya kirim ke kamu. Selain itu, tolong hubungkan saya dengan Fakultas Teknik Universitas Moto, seorang mahasiswi tingkat 4 bernama Emu Ruwei. Baik, siap. Drone. Jejaring sosial kampus, sepeda berbagi, video pendek, siaran langsung, tahun 2002.
Tahun 2012, semuanya baru saja dimulai kali ini. Proses pendaftaran perusahaan hampir selesai. Awalnya mungkin akan sangat sibuk. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan menjaga diriku sendiri. Hihi, kenapa kamu pengertian sekali sih? Ya jelas dong. Nggak kayak orang tertentu. Sudah selama ini tapi belum juga nembak. Hihi, kamu tenang saja. Aku akan segera menyiapkan semuanya. Li Chen, bisakah kita bicara sebentar? Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Cuma 5 menit saja. Dulu aku memang salah. Itu karena aku takut mengganggu persiapan ujian masuk kuliah kita. Sekarang kita kan sudah sama-sama masuk universitas. Aku sudah mempertimbangkannya. Aku setuju jadi pacarmu, Shen Qinglan. Biarlah masa lalu berlalu. Sekarang aku sudah punya kehidupan sendiri. Aku sudah sibuk sekarang dan keadaanku juga baik. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Dokter, dengan cara apapun, aku harus membuatmu kembali ke sisiku. Pergilah, sana. Rekan-rekan seperjuangan sekalian, hari ini bagi kita semua adalah hari yang patut dikenang. Mulai hari ini, perusahaan kita bukan lagi sekadar presentasi. Dia ada di sini, benar-benar nyata terwujud. Ini adalah kerja keras kita semua, impian kita semua. Bagus, luar biasa, hahaha. Mantap, jalan merintis usaha ini tidak pernah semulus yang dibayangkan. Berapa kali kita begadang, berapa kali proposal harus dirombak total, berapa kali kita menghadapi keraguan dan tekanan. Hal yang membuatku bertahan sampai hari ini, selain karena kecintaanku pada teknologi dan keyakinan akan masa depan, juga karena kepercayaan kalian, dan juga seseorang yang diam-diam selalu memberiku. Di hadapan kalian semua, mari kita undang Nona Gu 11 Ro untuk bersama saya meresmikan perusahaan ini. Hahaha, bagus sekali, itu bagus. Terima kasih, aku tahu kamu sudah lama menunggu pengakuanku. Sebenarnya, aku pun sudah lama menunggu hari ini. Wah, hahaha, indah sekali, bagus sekali, hahaha. Li Chen, terima kasih. Sejak pertama kali masuk kuliah, aku selalu berpikir, menggunakan berlian atau bunga pun tak cukup untuk mengungkapkan cintaku padamu. Jadi, aku memikirkan cara ini. Kamu selalu bilang percaya padaku, percaya pada jalan yang kupilih. Tapi tahukah kamu, kepercayaanmu lah yang menjadi motivasi terbesarku. Hari ini, saat meresmikan perusahaan ini adalah milik kita, dan aku, Li Chen, adalah milikmu. Gu 11 Ro, maukah kamu menjadi pacarku? Hahaha. Gu Xiaohua, Li Chen benar-benar sangat tulus. Terima saja. Li Chen, aku mau. Gang Xiao, kamu memang hebat. Baru saja datang ke kota ini, sudah langsung sukses besar. Ah, itu karena bisnis keluarga Zigang di sini lancar. Tidak perlu sungkan. Kita semua kan teman. Cari tahu lebih lanjut soal orang itu. Si Li Chen yang sekarang kuliah di kota ini, ternyata nekat mendirikan perusahaan teknologi. Katanya namanya Chenxi Technology. Li Chen ya. Dengan modal sekecil itu, dia berani-beraninya sok mau buka perusahaan. Awasi dia terus. Bukannya dia mau bikin perusahaan teknologi. Sebarkan rumor tentang teknologinya keluar. Katakan kalau si Li Chen itu penipu, yang cuma mau pakai perusahaan cangkang untuk menipu uang orang-orang. Paham? Si Gang itu pasti bakal bikin perusahaannya gulung tikar sebelum sempat berkembang. Li Chen, kota ini kan wilayah kekuasaanku. Aku bakal bikin dia mati tanpa tahu apa penyebabnya. Soal proposal yang kemarin, semuanya ada pendapat lain. Apa kalian lagi kesulitan sesuatu? Ini bukan kesulitan. Ini godaan. Pak Li, saya mungkin berhenti setelah bulan ini. Pak Li, masa percobaan 3 hari saya bahkan belum selesai. Pak Li, maafkan saya. Jangan-jangan dia berulah lagi. Baja karyawan, persaingan kotor. Chen Zigang, kau masih ingat aku? Pak Li, maafkan kami. Kita tidak perlu saling minta maaf. Manusia itu mencari tempat yang lebih baik. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Chen Zigang kasih kalian gaji 2 kali lipat. Ya. Coba kalian lihat ini.
Hah? Gaji dikasih 3 kali lipat, ditambah bonus proyek lagi. Pak Li, Anda sudah menyiapkan ini sebelumnya. Dulu aku pernah dengar Chen Zigang sering pakai cara ini. Seninya. Mereka bahkan tidak sadar betapa berharganya nilai diri mereka. Justru karena itulah, aku ada di sini untuk mendampingi kalian. Aku tahu Jiayu, kalian. Nilai kalian itu jauh melampaui apa yang bisa diukur dengan gaji tetap itu. Keunggulan teknis dan kerja keras kalian. Semuanya aku perhatikan. Gaji 3 kali lipat dan bonus itu adalah bentuk ketulusanku. Asalkan kita semua mau bekerja sama dan fokus menyelesaikan proyek ini dengan benar. Di masa depan, masih ada opsi saham dan bagi hasil. Aku, Li Chen, tidak akan pernah menyia-nyiakan siapapun yang mau berjuang bersamaku. Kami benar-benar sudah dibukakan oleh kesalahan. Anda memperlakukan kami sebaik ini. Kalau kami masih berani berkhianat, kami bukan manusia namanya. Pak Li, mulai hari ini, hidup saya, bukan keahlian saya ini sepenuhnya saya berikan untuk perusahaan. Soal Chen Zigang, saya akan segera menolaknya. Kalau kedepannya ada lagi yang berani coba-coba membajak saya, orang pertama yang akan menyuruhnya pergi adalah saya sendiri. Bapak tenang saja, Pak Li. Kami semua pasti akan setia dan totalitas bekerja untuk Bapak. Kami pasti akan membantu perusahaan membuat produk yang terbaik. Nah, itu baru kata yang saya tunggu. Anggap saja yang sudah lalu biarlah berlalu. Kedepannya, mari kita bekerja sama untuk menyukseskan proyek ini. Baiklah, silakan kalian kembali bekerja. Tunggu. Li Chen, lihat ini cepat. Di forum wirausaha ada yang menyebar fitnah. Katanya Chen Si-tek cuma perusahaan bodong. Chen Zigang, kamu menyebar rumor karena ini membuat saya kehilangan semua orang. Ya, justru saya akan tunjukkan padamu. Apa itu arti sebenarnya dari menggilas dengan kekuatan. Pak Li, izin usaha perusahaan dan kontrak sewa gedung Jinmao sudah saya unggah, tapi sepertinya masih ada yang memancing keributan. Mereka bilang mahasiswa yang berwirausaha cuma jago cerita, nggak punya kemampuan asli. Katanya juga arus kas kita akan segera macet. Pengembangan teknologi kita kan belum selesai. Proyek drone juga masih dalam tahap negosiasi. Memang benar kalau arus kas kita sedang seret. Terus kita harus bagaimana? Masih ada satu cara. Masih ada satu cara lagi, tambah modal. Maksudnya menambah modal terdaftar, benar. Tapi arus kas kita kan agak ketat. Uang untuk menambah modalnya dari mana? Kita cari jalan keluarnya. Kamu lanjut kerja dulu sana. Terima kasih. Semua salah saya. Belakangan ini saya terlalu ceroboh saat investasi. Uangnya masuk ke bursa saham. Sebagian uang kompensasi penggusuran rumah orang tua juga sudah terpakai. Dan sisanya belum cair. Tidak apa-apa. Ini ada 1 juta yuan. Ini uang darurat yang diberikan orang tua saya saat saya datang ke Shanghai. Untung ada kamu yang begitu mempercayai saya. Kalau kurang, saya bisa minta lagi ke orang tua saya. Tidak perlu. Pak Li, kalian kesini lagi jangan-jangan mau minta kerja. Ya, bukan. Soal yang kemarin, kami benar-benar merasa bersalah. Saat ini perusahaan benar-benar sedang menghadapi. Nanti kalau masa sulit ini sudah lewat, saya pasti akan melunasi gaji kalian semua. Anak muda, apa kamu masih ingat saya? Kudengar kamu lagi kesulitan. Pak Wang, ya, tentu saja saya ingat. Baiklah, saya langsung ke intinya saja ya. Saya selalu memikirkan bagaimana caranya membalas kebaikan besarmu. Sekarang ini mungkin bisa jadi kesempatannya. Saya tahu kamu sedang kesulitan merintis usaha. Kalau ada yang bisa dibantu, bilang saja, oke. Terima kasih, Pak Wang. Serius? Modal disetor 10 juta? Sialan. 10 juta? Modal segitu? Apa mungkin ini perusahaan fiktif? Tapi mereka sewa tempat seluas itu di gedung Jinmao. Perusahaan ini benar-benar kaya ya? Pasti perusahaan ini punya sesuatu, seperti yang diberitakan sebelumnya. Kalau bohong, seluruh keluargaku taruhannya. Opini publik mulai berbalik. Ya. Chen Zigang, dalang di balik persaingan curang ini. Terima ini. Tuan Dagang, gawat, kelompok material khusus untuk proyek kita itu. Pemasok yang tadinya sudah sepakat dengan kita, tiba-tiba bilang stoknya habis. Katanya sudah dijual habis oleh perusahaan baru bernama Chen Si Technology. Mereka beli dengan harga 15% di atas harga pasar. Apa? Proyek Yue Jingtai di bawah grup Chen. Berbekal ingatanku dari kehidupan sebelumnya, aku tahu proyek keluarga Chen ini sangat bergantung pada jenis baja khusus itu. Memutus rantai pasokan kalian. Ini baru pelajaran kecil. Belum seberapa. Medan perang bisnis yang sesungguhnya itu mengandalkan visi dan pola pikir. Gelombang zaman. Siapa yang menang, dialah yang berjaya. Kami. Apa-apaan ini? Kamu sudah dengar belum? Si Li Chen, mahasiswa baru Universitas Modu yang sudah buka perusahaan itu. Maksudmu si juara umum Shen itu? Ya jelas tahulah. Lagi ramai dibahas di forum. Modal disetor perusahaan dia itu 10 juta. Aku juga dengar-dengar, katanya beberapa hari lalu dia sempat kena masalah gara-gara urusan dokumen. Kerugiannya nggak main-main tuh. Masa sih? Bukannya keluarga Chen Zigang itu hebat ya? Hebat apanya?
Dibandingkan Li Chen, mereka MAH nggak ada apa-apanya. Kak MU Ruwei, saya secara resmi mengundang kakak untuk bergabung dengan Chenxi Technology, menjadi manajer umum untuk divisi drone di perusahaan kami. Memang benar saya sedang riset soal drone, dan saya juga paling tertarik dengan bidang ini. Tapi kenapa saya harus percaya sama kamu? Karena saya punya uang. Ini modal awal untukmu, 20 juta. Kamu sebegitu percayanya sama saya. Kalau nanti kurang, tinggal bilang saja, kapanpun saya tambah. Oke, baiklah, saya bergabung. Selamat bergabung. Bagaimana hasil pemeriksaan dokumennya? Nanti suruh mereka revisi saja. Produk drone Chenxi Technology meraih kesuksesan awal, mulai dilirik media. Hari ini saya akan membahas analisis industri drone, serta rencana pengembangan ke depan. Pertama, rencana masa depan meliputi iterasi teknologi, penerbangan mandiri berbasis kecerdasan buatan, serta peningkatan sistem pengendalian yang cerdas. Kedua, adaptasi kebijakan, standarisasi regulasi ruang udara dan penerapan standar industri. Ketiga, perluasan ekosistem, sinergi rantai pasokan, serta eksplorasi aplikasi lintas bidang. Langit masa depan adalah langit milik drone. Dan kita, Chenxi, yang akan mewujudkannya. Pak Li, ya, kami sangat tertarik dengan proyek Anda. Bisa kita bicarakan lebih detail? Tentu, mari. Ada kakak tingkat dari PT Chenxi Technology yang bisa bantu referral. Bagus, tapi ini baru permulaan. Tega-teganya kamu perlakukan aku begini. Aku kirim pesan, kamu nggak balas. Telepon berkali-kali, kamu nggak angkat. Pas mau ketemu, selalu saja bilang sibuk. Sebenarnya apa sih salahku? Padahal dulu kamu bilang selalu suka sama aku. Chen Qing, soal hubungan kita, semuanya sudah jelas, kan? Apa gara-gara dia? Kamu yang dulu nggak seperti ini, jujur saja. Chen Qinglan, dengarkan baik-baik. Mungkin pas SMA dulu aku memang pernah suka sama kamu. Tapi waktu itu, aku belum tahu apa itu cinta yang sebenarnya. Sampai akhirnya aku ketemu Gusion, baru aku mengerti apa arti suka yang sesungguhnya. Sekali lagi aku tegaskan, wanita yang paling aku, Li Chen, cintai, adalah Gu Xirong. Wah. Gila, berani-beraninya dia cium pacarnya di depan mantan pacarnya sendiri. Beneran kasih rasa aman banget. Ya. Romantis banget. Li Chen, aku benci kamu. Chen Xigang, bantu aku hancurkan perusahaannya. Aku mau dia kehilangan segalanya. Aku mau dia berlutut di depanku dan menyesali perbuatannya. Tenang saja, masuklah. Asal kamu mau sama aku pasti bantu kamu lampiaskan amarah ini. Memangnya dia, si Li Chen itu, siapa sih? Li Chen, kamu lihat ini. Chen Qinglan, wanita yang dulu mati-matian kukejar tapi nggak pernah kudapatkan. Sekarang rela menyerahkan tubuhnya padaku. Cuma karena dia nggak bisa mendapatkanmu. Baguslah, kalau aku memang nggak bisa miliki hatinya, maka akan kupakai kebenciannya untuk menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya. Aku akan buat kamu hancur dan dipermalukan. Pakai nama kakak seperguruan saya. Halo? Tolong hubungkan aku sama orang-orang di jalanan. Cari beberapa orang baru yang nggak dikenal untuk pergi ke perusahaan Li Chen. Ya, benar. Buatlah sedikit kecelakaan di sana. Bakar laboratorium pusatnya sampai habis. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Retas server Chenxi Technology sekarang juga. Cari semua data klien dan cetak biru desain mereka. Ambil semuanya. Lalu masukkan virus ke dalam sistem mereka. Aku mau sistem mereka benar-benar lumpuh total. Cafe, kita diserang oleh pihak yang tidak dikenal. Banyak data yang sedang dicuri. Putus koneksi internet sekarang. Mulai pertahanan, cepat. Cari cara supaya perusahaan mereka terkena masalah. Aku mau mereka jadi berita utama besok pagi. Operasional perusahaan untuk sementara terhenti. Di internet mulai bermunculan berita-berita negatif tentang Chenxi Technology. Benar saja, dia sudah mulai panik dan nekat. Sekarang saatnya aku yang bertindak. Pak Li,
Sesuai instruksi Anda sebelumnya, kami sudah menempatkan kamera tersembunyi di area-area penting kantor. Kami berhasil merekam dengan jelas wajah pelaku percobaan pembakaran itu dan juga seluruh aksinya. Semuanya sudah kami serahkan ke pihak kepolisian. Sistem enkripsi dan data palsu yang kita siapkan bekerja dengan baik. Semua yang mereka curi sekarang hanyalah data sampah yang tidak berguna. Lagi pula, jalur serangan dan alamat IP mereka sudah berhasil kami lacak balik dan rekam. Ini adalah rekaman percakapan anak buah Chen Zigang saat menghubungi preman bayaran di tempat parkir beberapa waktu lalu. Rekaman ini sudah diambil oleh orang yang saya tugaskan sejak awal. Di dalamnya terdengar jelas rencana mereka untuk menghancurkan perusahaan kita. Chen Zigang, bersiaplah menghadapi serangan balikku. Pak Li, berikan sepatah dua kata. Pak, tolong bicara sedikit saja terkait tuduhan-tuduhan tidak benar yang beredar tentang perusahaan kami, Chen Technology. Pihak kami sudah memegang bukti kuat yang memastikan bahwa ini adalah tindakan fitnah bisnis yang terencana dan persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh Bapak Chen Zigang. Semua dokumen ilegal itu cuma rekayasa. Perusahaan kami sudah resmi menggugat ke pengadilan. Kami juga menuntut Bapak Chen Zigang beserta afiliasinya atas tuduhan pencemaran nama baik bisnis secara sengaja. Ini adalah bukti-bukti yang sudah kami publikasikan. Han, dia sudah datang. Aku Li Chen. Brengsek, beraninya kau mengangkat teleponku. Sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana? Sialan, kau malah tanya aku harus bagaimana. Bukannya gara-gara kau. Aku tidak mungkin sampai harus berurusan dengannya. Hidupku tidak mungkin jadi hancur begini. Semuanya sudah kau hancurkan. Kenapa kau malah menyalahkanku? Brengsek, akan kubuat kau mati tercekik. Tolong aku, lepaskan. Lepaskan aku, tolong, Kapten Polisi. Chen Zihao, Anda terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Sekarang Anda resmi kami tangkap. Polisi, bagus sekali kalian datang ke sini. Chen Zikang, Anda terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Sekarang Anda resmi kami tangkap. Polisi, bagus sekali kalian datang ke sini. Berdasarkan petunjuk yang kami miliki, Anda juga diduga terlibat dalam aksi hasutan, yang termasuk tindakan kriminal. Silakan ikut kami untuk dimintai keterangan. Bukan aku pelakunya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini ulah dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan. Li Chen. Semua krisis sudah resmi teratasi. Data server sudah pulih sepenuhnya. Penyerang itu sudah terlacak dan diserahkan ke pihak kepolisian. Gong. Li Chen, sejujurnya, berita dan polisi tadi itu cukup membuatku takut. Tapi, kau juga terlihat sangat keren tadi. Karena aku sudah berjanji untuk melindungimu dengan baik. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Tapi, kesuksesan saat ini hanyalah permulaan. Setelah menyingkirkan semua hambatan ini, masih ada banyak tantangan di masa depan. Berita terbaru dari saluran kami, penyelidikan mendalam terhadap grup Chen, dan pengendali aktualnya, Tuan Chen, telah resmi dimulai. Sudah berjalan secara menyeluruh. Investigasi awal menemukan, grup Chen diduga terlibat dalam berbagai tindakan pelanggaran hukum yang serius, termasuk praktik operasional yang tidak patuh dan berbagai pelanggaran disiplin lainnya. Harga saham grup Chen anjlok drastis. Para penagih utang mendatangi kantor, rantai modal pun terputus. Kerajaan bisnis yang dulu pernah berjaya ini, dalam semalam jatuh ke dalam krisis besar, berada di ambang kebangkrutan. Pak Chen, beri komentar sedikit dong. Kenapa Bapak melakukan hal itu? Pak Chen. Dalam setengah tahun terakhir, teknologi Chen telah memasuki periode perkembangan pesat, tumbuh dengan cepat menjadi perusahaan unik yang menarik perhatian industri. Mengingat, mengakuisisi beberapa perusahaan besar yang potensial di industri ini, awalnya membangun kerajaan bisnis Feng Hua, mencakup berbagai sektor dan mobilitas. Yah, Bu, ini rumah kita di Shanghai. Wah, Chen, ini. Ayah dan ibu tidak pernah menyangka seumur hidup bisa tinggal di rumah seperti ini. Sebenarnya rumah di kampung juga luas. Tiba-tiba pindah ke Shanghai, takutnya kalian tidak terbiasa. Kalau kamu mau pulang sendiri saja, ibu tetap mau tinggal bersama anak kita. Iya kan? Terserah ibu saja. Paman, bibi, ini semua ketulusan dari Li Chen. Bu, ya. Beberapa tahun terakhir ini aku sibuk merintis usaha, sampai tidak bisa mendampingi dan merawat kalian dengan baik. Sekarang karena sudah ada kemampuannya, tentu saja kita harus hidup bersama sebagai satu keluarga yang utuh. Sekarang Li Chen sudah hebat, kita tenang saja.
Hari ini, memanfaatkan momen berkumpulnya semua orang di acara kelulusan. Terima kasih. Sejak pertama kali bertemu denganmu saat aku berumur 8 tahun, hingga kita bertemu kembali di masa kuliah. Sampai hari ini, kita telah melewati masa kecil yang polos bersama, masa muda yang penuh semangat. Kamu bagaikan seberkas cahaya dalam hidupku yang menerang kita, melihat segala keindahan dunia bersama-sama. Gusirong, maukah kamu menikah denganku? Gusirong, maukah kamu menikah denganku? Li Chen, aku mau. Kakak, ada orang jahat mengejarku. Bisakah kakak menolongku? Jangan takut. Ada aku di sini. Cepat tutup pintunya. Adik, jangan takut. Ada kakak di sini. Mengundang Nona Gusinru dan saya untuk meresmikan perusahaan. Haha. Bagus, bagus. Hahaha. Bagus. Bagus. Hahaha. Hahaha. Bertemu muka. Mendapatkan kesempatan hidup sekali lagi. Tak akan menyia-nyiakan kemewahan ini. Dan tak akan menyia-nyiakan dirimu.